Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Gede Pemanahan menerima pesan dari Telik Sandi yang melaporkan perkembangan keadaan Alas Jabung, bahwa akan ada penyerangan dari gerombolan yang bergabung dan Haryo Wisoko yang akan memanfaatkan situasi kacau itu. Ki Gede Pemanahan pun segera menyiapkan pasukan secara tersamar. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pada itu, orang-orang yang berada di Alas Jabung bekerja sebagaimana biasa, seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa kekuatan yang besar dari beberapa perguruan sedang mengintai mereka. Sementara itu, di dalam barak, Ki Panengah, Ki Waskito, dan Ki Kriyodarmo selalu membicarakan perkembangan keadaan sesuai dengan laporan yang mereka terima. Waktunya tinggal 2 hari, berkata Ki Ronggo Surotopo, yang mendapat tugas untuk memimpin para prajurit yang sudah berada di Alas Jabung. Kita akan berbicara dengan Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo, desis Ki Panengah. Aku akan persilahkan keduanya untuk datang kemari. Sejenak kemudian, maka Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo telah duduk pula bersama dengan mereka. Namun Pangeran Benowo itu pun bertanya, "Di mana Paksi?" "Hamba belum manggilnya, Pangeran," jawab Ki Ronggo Surotopo. "Biarlah Paksi ikut berbicara bersama kita." "Baik, Pangeran." Sejenak kemudian, Paksi pun telah hadir pula untuk ikut mendengarkan beberapa persoalan yang akan dibicarakan oleh para pimpinan perguruan serta prajurit yang diperbantukan kepada mereka untuk membangun padepokan. "Kita akan menghadapi kekuatan yang besar, Ki Panengah," berkata Ki Ronggo Surotopo kemudian. "Bukankah beberapa kelompok prajurit telah datang bersama dengan bahan-bahan bangunan itu?" "Ya, tetapi kita belum tahu pasti kekuatan lawan. Beberapa perguruan akan datang bersama-sama, kita pun harus memperhitungkan kekuatan Haryo Wisoko. Kita sudah mendapat berita bahwa sebagian prajurit yang berada di Prambanan telah ditarik ke dalam waktunya. Sementara itu, kelompok yang menggantikannya harus berangkat lebih cepat sepekan dari yang seharusnya." "Apa artinya itu, Ki Ronggo?" "Artinya kekuatan Haryo Wisoko akan bertambah, sementara para prajurit yang tidak dapat diperalatnya telah disingkirkan." "Siapakah yang mengaturnya?" "Agaknya otak permainan itu adalah Ki Ronggo Suroniti," jawab Ki Ronggo Surotopo. "Tentu saja bekerja bersama dengan beberapa perwira yang bertugas di kota raja ini. Pada saatnya kita akan dapat menelusurinya. Bukankah pasukan berkuda tidak terguncang oleh arus bujukan Haryo Wisoko?" "Tentu tidak. Haryo Wisoko tidak akan berani menembus dinding barak pasukan berkuda." "Belum tentu," desis Ki Panengah. "Selama ini kita menganggap kesetiaan Ki Ronggo Suroniti demikian tinggi. Tetapi apa yang terjadi?" "Tetapi di dalam pasukan berkuda, kesetiaan itu mengikat beberapa orang perwira. Jika terjadi pengkhianatan, harus dilakukan oleh semuanya. Tetapi itu adalah mustahil sekali." "Aku percaya kepada pasukan berkuda, Guru," berkata Raden Sutowijoyo kemudian. Namun ia pun berkata, "Meskipun aku juga heran terhadap apa yang terjadi atas Ki Ronggo Suroniti." Ki Panengah mengangguk-angguk, katanya,
Syukurlah, bukankah kita meletakkan tumpuan kekuatan terakhir kepada pasukan berkuda itu? Ya, Pangeran Benowo lah yang menyaut. Bukankah segala sesuatunya sudah diatur sebaik-baiknya? Bahkan seandainya terjadi kelambatan, bukankah kita akan mampu bertahan untuk waktu yang diperlukan itu? Baiklah, berkata Ki Panengah. Tetapi kita harus berhati-hati mengawasi para cantrik yang belum mempunyai cukup pengalaman. Mereka harus tetap berada dalam batasan-batasan yang kita berikan kepada mereka. Aku, Kakang Mas Sutowijoyo dan Paksi akan mengawasi mereka. Kita akan berada di dalam satu kelompok tersendiri. Bukan maksud kami mengecilkan arti kemampuan para cantrik itu, Pangeran. Tapi seperti yang dikatakan oleh Ki Panengah, bahwa pengalaman para cantrik itu masih sangat terbatas. Karena itu, kami sudah menyiapkan sekelompok prajurit pilihan dari pasukan khusus yang akan berada di antara para cantrik. Apakah itu perlu? Bertanya Pangeran Benowo. Hal itu sama sekali tidak perlu bagi Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo dan juga bagi Paksi Pamekas. Tapi hamba kira akan sangat perlu bagi para cantrik yang lain. Pangeran Benowo tertawa, katanya. Ki Ronggo sempat juga bergurau kehadiran prajurit dari pasukan khusus itu tentu karena Ki Ronggo cemas bahwa aku atau Kakang Mas Sutowijoyo atau kedua-duanya terbunuh di pertempuran. Jika itu terjadi, Ki Ronggo yang akan digantung oleh Ayahanda Sultan. Ki Ronggo mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa, sebagaimana juga orang-orang lain yang hadir di pertemuan itu. Dengan nada tinggi, Ki Ronggo menyambut. Memang sulit untuk berpura-pura di hadapan Pangeran Benowo. Tapi tidak apa, sahut Raden Sutowijoyo. Kehadiran prajurit dari pasukan khusus baik bagi kami, setidak-tidaknya akan mengurangi beban kami. Baiklah, hamba harus mengaku, sahut Ki Ronggo Surotopo kemudian. Demikianlah, dalam pertemuan itu Ki Surotopo telah menguraikan rencana pertahanan yang disusunnya. Menurut laporan dari para petugas sandi, termasuk mereka yang telah berhasil menyusup baik di dalam pasukan Haryo Wisoko maupun di perguruan yang bernafsu untuk memiliki cincin yang dipakai oleh Pangeran Benowo itu, serangan akan datang dari semua arah. Mereka akan berebut lebih dahulu untuk menguasai Pangeran Benowo. Baru kemudian, setelah menurut perhitungan kedua belah pihak kehabisan tenaga, Haryo Wisoko akan datang untuk menghancurkan kekuatan yang tersisa. Pangeran Benowo tiba-tiba saja memotong. Aku boleh bangga karenanya. Ternyata aku adalah orang yang sangat penting, sehingga mereka telah memburuku. Bukan kau Adimas, sahut Sutowijoyo, tetapi cincin itu. Pangeran Benowo tertawa pula, katanya kemudian. Jika aku harus memiliki, harus jatuh ke tangan siapa? Aku akan memilih jatuh ke tangan orang-orang dari Guo Lampin. Paksi yang lebih banyak berdiam diri mendengarkan telah ikut tertawa pula, sehingga Pangeran Benowo berpaling kepadanya. Bukankah kau sependapat, Paksi? Tetapi di tangan orang-orang Guo Lampin, pangeran akan dipelihara di dalam kerangkeng. Itu tergantung dari sikap kita. Kalau sikap kita berkenan di hati mereka, aku tidak akan tinggal di kerangkeng sendirian. Yang hadir di tempat itu tertawa semakin keras. Pada umumnya mereka sudah tahu siapakah yang berada di dalam perguruan Guo Lampin itu. Apa pula yang sering dilakukan oleh orang-orang dari Guo Lampin. Namun sejenak kemudian Pangeran Benowo pun berkata, "Nah, bagaimana selanjutnya, Ki Ronggo Surotopo?" Tepat pada saat yang sudah diperhitungkan, penghubung kita akan memberikan isyarat beranting kepada pasukan berkuda yang sudah siap. Kita akan memberikan perlawanan terhadap pasukan Haryo Wisoko sejauh dapat kami lakukan, sampai saatnya pasukan berkuda itu datang. Tapi menurut perhitungan kami, Haryo Wisoko tidak mempunyai waktu cukup untuk menghancurkan kita.
sampai saatnya pasukan berkuda itu datang. Kita bermain-main dengan waktu, berkata Raden Sutawijaya. Kita memang harus membuat perhitungan yang tepat. Selisih beberapa kejap saja, kita benar-benar akan hancur diisi oleh pasukan Haryo Wisoko. Tetapi jika kita tidak menyiapkan perlawanan itu sejak semula, maka kita tidak akan pernah dapat menangkap Haryo Wisoko. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk, sementara Ki Panengah pun berkata, kita percayakan waktu itu kepada Ki Suratopo dan para penghubungnya. Kami akan berusaha. Kami tahu jika kami gagal, maka leher kami akan dapat menjadi taruhan. Baiklah, berkata Ki Panengah, aku akan persiapkan para cantrik sebaik-baiknya. Aku minta prajurit dan pasukan khusus yang akan menghadapi lawan bersama-sama para cantrik dibiasakan lebih dahulu untuk menyatu agar mereka menjadi saling mengenal lebih dalam lagi. Baiklah Ki Panengah, nanti aku akan membawa mereka ke barak para cantrik. Demikianlah maka Ki Ronggo Suratopo pun telah melakukan persiapan-persiapan terakhirnya. Sambil menebas hutan, para prajurit pun telah menyiapkan pertahanan sebaik-baiknya. Mereka telah memasang hambatan-hambatan dan bahkan jerat dan jebakan di hutan yang masih terhitung lebat itu. Justru karena mereka sedang menebangi hutan, maka mereka dapat melakukan pertahanan sebaik-baiknya. Jerat, patok-patok bambu tajam, lubang-lubang dalam yang di atasnya ditutup dengan dedaunan, dan berbagai macam hambatan yang lain pada jalur yang mereka perkirakan akan dilalui para penyerang. Adanya jebakan itu telah diberitahukan pula kepada para perwira prajurit berkuda, agar jika pada saatnya mereka turun di medan, mereka tidak usah memburu lawan yang melarikan diri. Biarlah itu dilakukan oleh para prajurit yang dapat mengenali pertanda dan isyarat jebakan-jebakan yang mereka buat sendiri. Di hari berikutnya, maka segala sesuatunya telah siap. Esok menjelang fajar, mereka harus sudah bersiap sepenuhnya untuk bertahan terhadap serangan yang bakal datang seperti banjir bandang. Ketika malam turun, maka Haryo Wisoko pun telah memerintahkan semua orangnya bersiap. Mereka harus keluar dari kota malam itu dengan diam-diam. Mereka akan berada tidak jauh dari Alas Jabung, tapi di luar lingkungan yang dapat dipergunakan oleh beberapa perguruan yang akan menyerang esok. Sebenarnya lah Haryo Wisoko juga harus memperhitungkan waktu sebaik-baiknya. Haryo Wisoko pun telah memerintahkan sekelompok orangnya untuk menutup jalur jalan memasuki kota esok pagi, agar permintaan bantuan dari para prajurit di Alas Jabung tidak sampai kepada mereka yang berwenang memerintahkan pasukan berkuda bergerak. Sebenarnya lah malam itu beberapa orang perguruan telah mempersiapkan diri untuk menyerang esok. Sebagian dari mereka telah mengirimkan orang-orangnya untuk mengamati keadaan, tapi mereka sama sekali tidak dapat mendekat. Mereka hanya dapat melihat dari kejauhan apa yang dilakukan oleh mereka yang sedang sibuk membuka hutan. Tetapi tidak seorang pun dari para pengawas dan petugas sandi yang menduga bahwa di antara mereka yang bekerja keras menebangi pohon-pohon raksasa itu sedang sibuk membuat rintangan, hambatan, dan bahkan jebakan atas mereka. Menjelang fajar, segala-galanya harus telah siap. Semua orang yang telah berada di sekitar pesanggerahan di Alas Jabung itu telah menempatkan diri. Sasaran mereka adalah barak yang berada di tengah-tengah padang perdu di pinggir hutan itu. Sebagian dari mereka berniat untuk menyerang lewat daerah terbuka, tetapi sebagian lagi ingin menyerang dari arah hutan yang masih tertutup oleh pepatnya pepohonan itu. Malam menjelang hari serangan sebagaimana disepakati oleh beberapa perguruan itu adalah malam terang bulan, meskipun bulan masih belum bulat benar. Beberapa orang cantrik ternyata tidak segera dapat tidur. Bahkan demikian pula Pangeran Benowo, Raden Wijaya, dan Paksi.
Mereka duduk di atas sebuah batu di halaman barak yang didirikan untuk sementara itu. "Lihat," berkata Raden Sutawijaya, "bulan berkalang." "Kenapa dengan bulan berkalang, Kang Mas?" bertanya Pangeran Benowo. "Isyarat akan terjadi bencana di bumi, besar atau kecil. Mungkin pertempuran esok adalah peristiwa yang sangat kecil bagi dunia ini, tapi bagi kita peristiwa yang akan terjadi esok adalah peristiwa besar." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, katanya dengan nada rendah, "Seharusnya aku menuruti nasihat beberapa orang untuk berada di istana. Hanya karena aku keras kepala, maka esok akan terjadi perang. Perang itu sendiri tidak apa-apa, bahkan dapat memberikan kesegaran kepada kita dan para prajurit. Tapi yang kemudian menyedihkan adalah akibatnya, kekerasan, kekejaman, dan kematian." Raden Sutawijaya justru tertawa, katanya, "Kok aneh, Adimas, seolah-olah ada perang yang tidak berakibat mengerikan. Justru karena akibatnya itulah, maka perang seharusnya dihindari." Pangeran Benowo menarik napas panjang, sementara Paksi pun tersenyum pula, bahwa Paksi pun kemudian berdesis. Dalam hal ini bukanlah pangeran telah memperhitungkan untung ruginya. Pangeran Benowo mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya, tetapi sekarang aku menjadi ragu. Apakah perhitungan itu tepat untuk diterapkan sekarang ini?" "Sudahlah," berkata Raden Sutawijaya, "jika dengan cara ini kita mendapat hasil sebagaimana yang kita kehendaki, maka cara ini adalah cara yang terbaik. Kita akan dapat menghisap kekuatan beberapa perguruan yang bagi Padang seperti sebuah bisul yang semakin lama semakin membengkak. Kita tidak akan mau disiksa oleh perasaan sakit itu terus-menerus. Kita pecahkan bisul itu meskipun kita akan mengalami kesakitan yang memuncak. Tapi sudah itu kita akan bebas dari perasaan sakit yang menyiksa, dan bahkan pada suatu saat akan dapat meledak dengan akibat yang tidak dapat diduga. Jika saja mereka yang menjebak kita, akibatnya akan dapat menjadi jauh lebih parah. Jika kita gagal, ada dua akibat yang dapat terjadi esok. Berhasil atau gagal, jika kita selalu ketakutan dibayangi oleh kegagalan, maka kita tidak akan pernah berbuat sesuatu. Mungkin dengan berdiam diri, kita tidak akan mengalami kegagalan, tetapi juga tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Pangeran Benowo mengangguk-angguk pula, katanya, "Ya, yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh gagal. Kita sudah berbuat sejauh dapat kita lakukan. Kita sudah mengerahkan kemampuan para petugas sandi. Kita sudah berhubungan dengan orang-orang yang pantas kita yakini kemampuannya, memperhitungkan langkah-langkah dan tujuan akhir peperangan. Kita sudah berusaha sejauh-jauhnya. Ki Panengah, Ki Waskita, serta Ayah telah berusaha pula untuk dapat mencapai hasil yang baik-baiknya. Apapun yang akan terjadi sudah diperhitungkan dengan cermat. Meskipun demikian, apa yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan perhitungan kita karena keterbatasan kemampuan kita. Namun kita sudah berusaha, sedangkan penentuan akhir ada di tangan Yang Maha Agung." Paksi pun menyela. Raden Sutawijaya menepuk bahu Paksi, "Bukan saja berdasarkan atas penglihatan pada permukaan, tetapi kau sudah menukik ke kedalaman." "Ya," desis Pangeran Benowo, "kau benar-benar, Paksi. Kita memang harus berdoa di samping berusaha sejauh dapat kita lakukan. Nah, jika demikian, bukankah tidak akan ada kebimbangan lagi di hati-hati Dimas?" bertanya Raden Sutawijaya. "Dalam saat-saat seperti ini, kebimbangan merupakan salah satu hambatan. Justru pada saat-saat kita harus bertindak dengan pasti." "Ya, Kakang Mas," Pangeran Benowo mengangguk, "aku mengerti. Aku harus menyingkirkan keraguan-raguan itu tanpa mengingkari kenyataan yang dapat terjadi." Ketiganya pun kemudian telah berdiam sejenak. Malam yang sepi menjadi semakin sepi. Di kejauhan terdengar suara-suara malam yang kadang-kadang menyentuh dasar jantung.
Sementara itu bulan pun memancar di langit. Esok bulan akan menjadi semakin bulat. Tapi Pangeran Benowo tidak tahu apakah esok malam ia masih akan berada di pinggir hutan itu. Pangeran Benowo bukan seorang penakut, tetapi ia membayangkan juga gerombolan-gerombolan orang yang memburunya. Sejak ia mengambara sampai malam itu, orang-orang itu besok akan datang dengan senjata terhunus. Namun ketiganya terkejut ketika mereka mendengar desir lembut mendekat. Dengan sikap, ketiganya pun segera bangkit dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Hamba pangeran seorang tiba-tiba saja muncul dari balik gerumbul. Siapa? Bulan, matahari, atau bintang? Hamba kelapa gading bertangkai ijuk. Ketika orang itu menarik napas dalam-dalam, Pangeran Benowo pun kemudian berkata, "Kemarilah." Orang itu pun mendekati dan berhenti beberapa langkah di hadapan Pangeran Benowo. "Ada apa?" Ki Surotopo merintahkan kepada hamba untuk menyampaikannya kepada pangeran. "Apa pesannya?" Pangeran bersama Raden Sutawijaya serta Paksi Pamekasan dimohon untuk masuk ke dalam barak. "Kenapa?" bertanya Pangeran Benowo. "Kami melihat dua orang yang berusaha menyusup ke dalam lingkungan ini. Kenapa tidak kalian tangkap saja orang itu? Kami tidak ingin memberikan kesan kesiagaan kami, hanya mengawasi saja mereka. Menurut penglihatan kami, mereka sudah menjauh. Tapi mungkin ada orang lain yang melakukannya dan bahkan di luar pengamatan kami. Pangeran adalah sasaran utama dari gerombolan-gerombolan orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang esok fajar." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdesis, "Terima kasih atas peringatanmu. Tapi apakah aku boleh tahu keadaan kita sekarang?" "Tempat ini sudah terkepung. Mereka berada di segala arah. Bahkan di dalam hutan itu pula. Kekuatan mereka memang sangat besar. Bagaimana perbandingannya dengan kekuatan kita di sini?" "Jumlah mereka tentu lebih banyak, Pangeran. Memang di luar dugaan. Tetapi kita sudah memasang hambatan-hambatan. Para prajurit pun telah menyiapkan senjata lontar yang cukup. Bukankah Ki Surotopo sudah berpesan agar Pangeran, Raden Sutawijaya, Paksi, dan para cantrik berada di dalam pagar yang mengelilingi barak utama itu? Jika ada di antara mereka yang sempat mendekat, para cantrik bersama Ki Pangeran, Ki Waskita, dan Ki Kriyodarmo sebaiknya bertahan di dalam dinding halaman barak bersama beberapa orang prajurit khusus itu." "Jadi kami harus pergi ke barak utama itu?" bertanya Raden Sutawijaya. "Ya Raden, bukankah barak-barak yang lain juga mendapat pengamatan? Tapi sebaiknya Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya, dan Paksi Pamekasan berada di barak utama. Jadi kami akan diperlakukan sebagai gadis-gadis pingitan." "Bukan maksud kami, Pangeran. Jadi kami hanya akan bertempur jika ada musuh memasuki barak utama." Orang itu terdiam. Namun Raden Sutawijaya kemudian menjawab, "Baiklah, kami akan pergi ke barak utama yang diberi pagar yang cukup rapat dan tinggi." "Pagar itu membuat lingkungan itu menjadi pengap," desis Pangeran Benowo. Tapi Raden Sutawijaya pun telah mengajak Pangeran Benowo untuk pergi ke barak utama. Kepada petugas yang menghubunginya itu, Raden Sutawijaya berkata, "Kembalilah Ki Ronggo Surotopo, katakan bahwa pesannya sudah sampai, kami akan pergi ke barak utama." "Baik Raden, hamba mohon diri, Pangeran." Orang itu pun kemudian segera beringsut dan kemudian seakan-akan telah hilang di bayangan gerumbul-gerumbul perdu. "Jadi besok kita akan menjadi penonton saja, Kakang Mas?" bertanya Pangeran Benowo. Orang itu hanya seorang petugas yang menyampaikan pesan Ki Ronggo Surotopo. Kita mengiyakan saja pesan itu, apapun yang akan kita lakukan besok. Pangeran Benowo mengerutkan dahinya, namun ia pun kemudian tertawa sambil berdesis. "Kakang Mas memang cerdik." Raden Sutawijaya dan Paksi pun tertawa pula. Namun Paksilah yang kemudian berkata, "Tapi sebaiknya para cantrik itu pun dibatasi geraknya.
Jika mereka terjun ke medan pertempuran yang paling liar, tentu akan sangat berbahaya. Bekal mereka belum cukup banyak, apalagi pengalaman mereka. Ya, aku sependapat, desis Pangeran Benowo. Demikianlah mereka bertiga pun kemudian telah pergi ke barak utama yang diberi berpagar. Di barak itu para cantrik dari perguruan Kipanengah tinggal. Bukan hanya di saat-saat yang berbahaya, tetapi mereka memang berada di barak itu. Sedangkan para pekerja yang lain yang sebenarnya terdiri dari para prajurit berada di barak-barak yang lain, barak yang sederhana dan bahkan sebagian terbuka. Benarnya lah bahwa pengamatan di sekitar barak-barak itu dilakukan dengan cermat, tetapi disamarkan dengan baik. Tidak ada peronda yang berkeliling mengamati keadaan. Tidak ada kelompok-kelompok yang ditempatkan di sekitar tempat itu, kecuali beberapa orang yang berada di sebuah gubuk kecil di depan barak penyimpanan bahan-bahan peralatan, tempat yang dijaga dan diawasi sejak kerja itu dimulai. 4 orang duduk di gubuk kecil itu, di bawah sinar lampu minyak yang berkerdipan untuk menahan kantuk mereka bermain macanan dan bas-basan. Ketika salah seorang dari mereka menawarkan untuk bermain dadu, maka kawannya pun menolak. Jika kita bermain dadu, otak kita tidak terasa untuk menambah kecerdasan. Bermain dadu adalah sepenuhnya untung-untungan. Kawannya menolak. Sekedar menahan kantuk, ada cara lain yang lebih bagus. Sementara itu 2 orang yang menyelinap memasuki lingkungan itu mengamati orang-orang yang berada di gubuk itu dengan seksama. Namun kemudian seorang di antara mereka berdesis, penjaga barak itu sama sekali tidak mengira bahwa esok pagi demikian matahari terbit, lingkungan ini akan disapu oleh kekuatan yang tidak terlawan yang akan berebut menangkap Pangeran Benowo. Kawannya tertawa pendek, katanya, "Kitalah yang besok harus mencapai bangunan utama itu paling awal." Pangeran Benowo tentu berada di bangunan itu bersama orang-orang penting serta para cantrik dari perguruan yang sedang membangun perdepoan itu. Sedangkan di barak-barak yang lain itu tentu merupakan barak bagi para pekerja. Sebelum matahari sepenggalah, kerja kita tentu sudah selesai. Persoalan yang kemudian timbul, siapa yang dapat menangkap Pangeran Benowo lebih dahulu? Bahkan mungkin Pangeran Benowo sudah tidak ada di barak itu. Masih ada, kemarin sore Pangeran Benowo masih ada di tempat ini. Sementara itu tidak ada iring-iringan orang berkuda yang meninggalkan barak ini sampai malam turun. Kita tidak dapat mengamati isi barak ini dengan jelas. Sulit untuk dapat mendekati. Para pekerja bersama para cantrik menebar di lingkungan yang luas. Tapi seorang di antara kawan-kawan kita meyakini, apakah kawan kita itu sudah mengenal Pangeran Benowo? Sudah, kebetulan ia pernah melihat Pangeran Benowo di Pajang yang sedang berkuda dengan 2 orang pengawalnya memasuki istana. Apakah dapat diyakini bahwa yang dilihatnya masuk istana itu adalah Pangeran Benowo? Ya, saat itu ia tidak sendiri. Kawannya yang sudah ubanan mengenal Pangeran Benowo dengan baik. Yang lain mengangguk-angguk, katanya, "Syukurlah bahwa Pangeran Benowo masih berada di sini. Kita akan mendapat kesempatan terbaik. Orang-orang kita yang berada di hutan itu besok akan dengan serta-merta menghambur langsung ke bangunan utama itu." Beberapa saat keduanya masih mengamati ke-4 orang penjaga barak menyimpan bahan-bahan bangunan dan memperhatikan bahan makan. Seorang di antara mereka bergumam, tempat yang dijaga oleh 4 orang itu tentu tempat yang paling penting. Tidak ada barak yang dijaga sebagaimana barak yang satu ini. Jangan-jangan Pangeran Benowo ada di barak itu? Tentu tidak. Barak itu sangat sederhana meskipun nampaknya kuat. Mungkin di tempat itu disimpan barang-barang berharga bagi pembangunan perdepoan itu. Mungkin pula bahan pangan atau alat-alat yang sering digunakan oleh para cantrik. Mungkin selain Pangeran Benowo, tempat itu juga penting untuk dikuasai. Kawannya mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, "Marilah, tugas kita sudah berhasil. Kita lakukan dengan baik.
besok kita akan masuk lingkungan ini dari arah hutan yang sedang ditebang itu. Sebaiknya sekarang kita telusuri jalan yang besok pagi akan kita tempuh. Gelap sekali, kita hanya berdua. Bukankah ada cahaya bulan? Kita lewat jalan melingkar, tetapi jauh lebih mudah dilalui itu. Yang lain tidak menjawab, namun mereka pun kemudian telah bergeser meninggalkan tempat itu. Keduanya sama sekali tidak tahu bahwa keduanya justru berada dalam pengawasan. Dua orang prajurit yang bertugas mengikuti mereka dengan diam-diam. Tapi mereka memang tidak dibenarkan untuk menyerang atau menangkap orang-orang yang sedang menyusup mengamati keadaan.